Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tayyib, pada liqa kali ini, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya, namun secara singkat kita akan memurojaah atau mengulang beberapa yang telah kita ambil. Yaitu yang kemarin kalau dilihat dari jenis jumlah terbagi menjadi dua, itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Adapun isim, ya, kalau jenis-jenis isim ini ketika kita melihat berdasarkan jumlahnya, maka dia terbagi menjadi tiga, yaitu mufrad, kemudian ada musanna dan ada al-jama'. Nah, di dalam jama' pun terdiri menjadi tiga, yaitu jama' mudzakkar salim dan jama' muannats salim, dan kemudian yang terakhir adalah jama' taksir. Nah, baik. Kemudian kemarin kita telah mengambil jenis-jenis isim yang ditinjau dari bisa atau tidaknya berubah harokat pada akhirnya. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu isim mu'rab, ya, kemudian ada al-ism mabni. Isim mu'rab ini yang bisa berubah harokatnya, sedangkan isim mabni yang tidak bisa berubah harokatnya. Sedangkan kalau jenis atau anwa' i'rab sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada rafa, ada nasab, ya, ada nasab dan ada al-jar. Kemudian rafa bil marfu, ya, rafa tandanya yaitu marfu, sedangkan nasab tandanya mansub, dan jar tandanya kasrah, ya, majrur. Tayyib. Kemudian ketika kita berbicara mengenai i'rab isim, ya, ada beberapa isim, ya, yang isim mufrad ini ada beberapa yang keluar dari kaidahnya. Ketika tadi kita mengatakan bahwa isim mufrad, ya, i'rabnya itu ada tiga, yaitu rafa, nasab sama al-khafd atau jar, maka ada beberapa isim atau kata benda yang keluar dari kaidah umum tadi, ya, yaitu yang pertama al-ismul manqus, ya, kemudian ada ismul maqsur, kemudian ada asmaul khamsah, ya, kemudian yang terakhir adalah ismu alladzi la yansarif, atau isim yang tidak bisa menerima kasrah. Baik, dan kita telah membahas, ya, contoh-contohnya kemarin. Nah, setelah itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alamat binaul ism, ya, tanda-tanda ism mabni. Nah, jadi al-ism, ya, isim kemarin kita telah menjelaskan bahwa ism itu terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab yang bisa berubah harokatnya, kemudian ada al-ism mabni, ya, yang tidak bisa berubah harokatnya, baik dalam kondisi marfu, mansub ataupun majrur, dia tetap pada prinsipnya sendiri, ya, tidak bisa berubah. Sedangkan isim mu'rab dia bisa berubah tergantung posisinya dia di mana. Tayyib. Al-ism mabni, ya, tanda-tanda ism mabni ini yang pertama kita lihat adalah mabni ala al-kasrah, ya. Terkadang ada yang selalu berakhiran dengan kasrah. Jadi berakhiran dengan kasrah terus meskipun posisinya entah itu dia sebagai fa'il atau mungkin sebagai marfu', ya, atau mungkin nanti dia sebagai jar, tetap dia posisinya sebagai kasrah terus. Huruf akhirnya selalu harokat kasrah. Ya, kemudian ada juga al-mabni ala dhammah. Nah, mabni ala dhammah, ya, selalu hurufnya berharokat dhammah. Kemudian mabni ala al-fathi atau fathati, ya, ini kata yang selalu berakhiran dengan harokat fathah terus, tidak bisa berubah. Kemudian mabni ala sukun, ya, huruf terakhirnya selalu sukun, tidak pernah berubah. Contoh dari mabni ala kasrah di sini yang dapat kita lihat, ya, teman-teman sekalian. Mabni ala kasrah di sini contohnya, ya, hadhihi, kalimat hadhihi, contohnya kalimat hadhihi. Kalimat hadhihi ini, ya, kita lihat ketika dia posisinya sebagai marfu, ja'at hadhihi, ini telah datang, ya. Kalau misalnya ada seseorang yang kita tidak tahu namanya, atau perempuan yang kita tidak tahu namanya, kemudian datang menghampiri kita dan kita katakan kepada teman kita bahwa ja'at hadhihi, ya, artinya
ini telah datang. Ya, orang yang kita bicarakan tadi telah datang. Ja'at hadhihi. Tayyib. Kemudian ra'aitu hadhihi. Ya. Ra'aitu hadhihi. Posisinya dia di sini sebagai maf'ulun bihi, ya, karena dia sebagai objek. Namun tetap harokat terakhirnya selalu kasroh. Hadhihi, hi. Kemudian marartu bi hadhihi, ya. Marartu bi di sini harful jar, yang dimana kalau ketika suatu kata dimasuki harf jar maka dia menarik, ya, atau menjadikan huruf setelahnya itu kasroh. Ya. Marartu bi hadhihi tetap berakhiran kasrah. Kemudian ada juga yang mabni ala dhammah. Ya, mabni ala dhammah di sini yang dapat kita lihat. Ya, mabni ala dhammah, ya, darabtu, ya. Setiap fi'il madhi, untuk dhamir ana, ya, fa'il pada fi'il madhi, dhamir ana itu selalu berakhiran tu, darabtu. Tayyib, darabtu. Nah, kemudian mabni al fathah. Mabni al fathah ini artinya selalu berakhiran fathah. Nah, jadi mabni al fathah artinya dia selalu berakhiran fathah. Kemudian ada juga yang mabni ala sukun. Mabni ala sukun artinya dia tetap berakhiran sukun, entah dimanapun tempatnya, entah dia sebagai pelaku atau mungkin dia sebagai objek, ya, maka dia selalu berakhiran kasroh. Contohnya yaitu kalimat alladzi. Nah, alladzi ja'a alladzi akramtuhu, ya, telah datang seorang yang aku muliakan, ya. Ja'a alladzi akramtuhu, ya. Ja'a alladzi di sini dia sebagai fa'il, ya, marfu'. Nah, marfu yang kita ketahui tadi, ya, di isim ma'ruf itu dia selalu berakhiran dengan dhamma, tapi di sini mabni, jadi dia tetap, ya, kasrah. Kemudian untuk mansubnya, contoh dari mansubnya sendiri, ra'aitu, ya, saya telah melihat. Alladzi di sini dia sebagai maf'ulun bihi, ya, maka maf'ulun bihi di sini harusnya mansub, namun dia tetap berharokat kasrah. Kemudian yang terakhir majrur, marartu billadzi akramtuhu, ya. Aku melewati orang yang aku muliakan. Dia selalu berakhiran kasrah. Taib. Nah, lanjut ke anwa'ul asma al-mabni, ya. Anwa'ul asma'il mabniyah, ya. Jenis-jenis isim yang mabni. Nah, jenis isim mabni di sini yang dapat kita lihat ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ismul isyarah, ya, atau kata tunjuk. Kemudian yang kedua adalah ad-dhamair atau kata ganti. Nah, dhamair ini pun nanti dia menjadi dhamair munfasilah atau dhamair muttasila. Dhamair munfasilah di sini seperti huwa, huma, hum, ya, hiya, huma, hunna. Sedangkan dhamair muttasila di sini dia seperti hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Oke. Tapi maka di sini dia masuk dalam kategori al-is atau asmaul mabniyah, ya, isim-isim yang mabni. Kita cukupkan sampai untuk membahas dua jenis isim ini dulu, ya, meskipun ada yang lainnya, namun kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Tayyib. Yang pertama yaitu ad-dhamair muttasilah. Nah, dhamair muttasilah yang sudah kita katakan bahwa dhamair muttasilah di sini yaitu kata ganti, ya, dhamir yang gabung dengan suatu kata. Nah, contoh dhamair muttasilah adalah dhamir yang penggunaannya harus bersambung dengan selainnya, baik dengan isim, fi'il maupun harf. Contohnya di sini yang kita dapat lihat, ya.
dhamir ta al-fa'il. Ta fa'il contohnya katabtu. Nah, ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il contohnya katabtu. Tu di sini dia masuk dalam kategori ta'ul fa'il, katabtu. Tetap seperti itu ya. Katabtu selalu berakhiran dengan dhamma. Dhamir yang menunjukkan orang pertama tunggal. Status i'rabnya marfu ya karena sebagai fa'il. Kemudian ta al-fa'ili nun atau na al-fa'ilina. Na al-fa'ilin untuk dhamir nahnu ya. Fi'il madhi untuk dhamir nahnu. Ada tambahan na di belakang kata yang dimana selalu berharokat seperti itu, fathah. Tidak bisa berubah. Kata benar ya, darabna ya, ra'ayna, kemudian jalasna ya, qara'na atau akalna, selalu berakhiran dengan na gitu, tidak bisa berubah. Kemudian ada ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah di sini dia selalu kasrah. Contohnya taktubina ya. Fi'il mudhari untuk dhamir antunna ya, fi'il mudhari untuk dhamir antunna ada tambahan ya dan nun ya, ya dan nun yang dimana ya selalu kasrah. Taktubina. Baik. Orang kedua tunggal. Dhamir antuma untuk untuk perempuan ya, taktubina. Kalau dia marfu berarti seharusnya dhamma, namun di sini dia selalu berharokat sukun. Ya, status i'rabnya marfu ya. Tapi di sini dia selalu sukun. Baik. Kemudian aliful isnain. Oh, afwan. Yang taktubina di sini, afwan anak tadi agak keliru. Taktubina itu untuk dhamir anti. Ya, dhamir anti. Ya'ul mukhatabah dhamir anti. Taktubina. Kemudian ada aliful isnain, yaktubani. Aliful isnain artinya alif yang menunjukkan bahwa dua orang ya. Yaktubani. Ayo. Kemudian ada wawul jamaah, ada waw al jamaah, yaktubuna. Dia tidak bisa berubah ya, selalu seperti itu. Kemudian ada nunun niswah yaktubna untuk dhamir hunna ya, dhamir hunna yaktubna ya, selalu seperti itu, tidak berubah. Kemudian ada kaful mukhatabah ya. Kaf al mukhatabah artinya kaf untuk dhamir anta ya. Kalau dhamir muttasil yang hu huma hum, ka kuma hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna. Ka ya, di situ ada huruf ka. Kaful khitab, jazakallahu khaira. Jazaka selalu seperti itu, tidak berubah. Jazaka ya, kedudukannya dia mansub karena sebagai maf'ul ya, maf'ulun bihi. Namun dia selalu seperti itu, tidak berubah. Kemudian haul ghaib, kitabuhu ya, yang dimana kitabuhu ini dia seharusnya menjadi majrur ya, dia seharusnya majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Namun di sini tetap harokatnya dhamma ya. Kemudian ada haul lil ghaibah ya, kita lihat haul lil ghaibah di sini ya, kitabuha yang dimana seperti tadi hu ya, ha di sini seharusnya dia majrur karena
mudhaf ilaihi. Namun dapat kita lihat bahwa ha tetap berharokat fathah. Tayyib. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ya al-mutakallim. Yaul mutakallim, ya. Yaul mutakallim di sini kitabi, ya, qalami, sirwali atau maktabi, ya. Ya selalu sukun, ya. Meskipun, ya, atau yang seharusnya dia ini sebagai mudhaf ilaihi, yang dimana mudhaf ilaihi majrur, namun di sini dia selalu sukun. Tayyib. Nah, tadi kita telah berbicara masalah dhamir, ya. Kita mengatakan bahwa dhamir yang mabni ada dua, yaitu dhamir muttasil sama dhamir munfasil. Nah, dhamir muttasil artinya dhamir yang selalu melekat, ya, dengan suatu kata. Nah, di sini ada dua dhamir yang munfasil, ada dhamir marfu'ah, kemudian ada dhamir al-mansubah. Nah, dhamir marfu'ah wa huma hum, ya, sampai ke nahnu, sedangkan dhamir munfasil mansubah seperti iyyahu, iyyaha, ya, iyyaka. Dia berpisah, ya, berpisah dengan kata iyyaka. Nah, berpisah, tidak digabung seperti yang di atas ini. Kalau di atas ini kan digabung, jazaka, gabung langsung, ya. Yaktubna langsung dia sambung, kitabuhu langsung disambung. Adapun yang ini dipisah, ya. Kita lihat sendiri, dipisah. Iyahu, hu-nya terpisah, ha terpisah, ka-nya juga terpisah, ki-nya terpisah, ya. Makanya di sini dikatakan dhamir mansub. Kayak iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ya, iyyaka na'budu, ya. Kemudian bisa juga iyyahu, iyyaha, iyyahuma. Nah, catatannya di sini yang dapat kita lihat bahwa dhamir munfasil ini berbeda dengan dhamir muttasil yang dapat berposisi marfu', mansub dan majrur. Adapun dhamir munfasil hanya dapat berposisi sebagai marfu' dan mansub. Kalau majrur, ya, tidak termasuk. Nah, di sini terdapat dua contoh, ya. Kita lihat terdapat dua contoh, yang mana contoh dari dhamir marfu', ya, dhamair marfu'ah dan dhamair an-mansubah. Nah, dhamair marfu'ah huwa huma hum sampai ke nahnu, ya, contohnya huwa mudarris, ya. Huwa mudarrisun, hiya mudarrisa, huma talibani. Munfasil, ya, atau dhamir munfasil marfu'ah. Munfasil karena dia terpisah, ya. Dia terpisah dengan kata. Makanya di sini dikatakan bahwa perhatikan dhamir di atas, ya, pada contoh di atas, dhamir tersebut berposisi sebagai mubtada sehingga dia marfu'. Baik. Kemudian karena tadi kita katakan bahwa kalau dhamir munfasil itu hanya dapat berposisi sebagai marfu' dan mansub, makanya di sini disebutkan contohnya, ya, marfu'nya dan mansub. Kalau mansub seperti yang kita lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perhatikan dhamir iyyaka di ayat atas, ya. Dhamir tersebut berposisi sebagai maf'ulun bih sehingga dia mansub. Tayyib. Afwan. Tayyib. Yang kedua yaitu adalah ism isyarah, ya.
Karena tadi kita katakan bahwa yang pertama itu dhamir, kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Ya, ini anwal asmal mabniyah, jenis-jenis isim mabni itu ada dua yang kita akan ambil pada kesempatan kali ini, yaitu isim isyarah dan dhamair. Kalau tadi kita telah mengambil dhamir atau dhamair kata ganti, nah sekarang kita akan mengambil isim isyarah. Nah, yang dapat kita lihat di sini, ya, perhatikan di sini bahwa isim isyarah dia masuk dalam kategori ism mabni yang tidak bisa berubah. Contohnya, hadza, hadhihi mabni, ya. Makanya dijelaskan bahwa ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Kalau mabni hadza, hadhihi, ini untuk tunggal, ya, satu. Hadzani atau hatani ini dia mu'rab karena dia bisa berubah. Ketika marartu bi hatani kan enggak mungkin. Tapi marartu bi hataini, ya, dia berubah. Ra'aitu hadzaini, ya, gitu. Jaa hadzani, ya, dia bisa berubah. Ini untuk dua, ya. Kalau yang ini untuk tiga dan seterusnya atau jamak. Maka di sini diberikan contoh seperti jaa Muhammadun, jaa hadza. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu hadza. Dia tetap hadza, ya, tidak berubah. Kemudian marartu bi Muhammadin, ini pun sama, marartu bi hadza, jadi tidak berubah. Ya, hadza, hadza. Entah itu di marfu, mansub atau majrur, tetap hadza, istiqamah dia. Baik, kemudian ja'at Fatimatu, ya, ja'at Fatimatu. Nah, Fatimatu ini yang perlu kita ingat kembali bahwa Fatimatu, ya, dia masuk dalam ism alladzi la yansarif, ya, kata yang tidak bisa dikasrahkan, diberi kasrah. Nah, contohnya ja'at Fatimatu, ja'at hadhihi, hi selalu hi. Kemudian ra'aitu Fatimata, maf'ulun bihi, ra'aitu hadhihi. Ya, marartu bi Fatimata, bi Fatimata, kenapa bukan bi Fatimati? Karena dia masuk dalam isim atau yang tidak bisa di tasrif atau bisa tidak menerima kasrah. Kemudian marartu bi hadhihi, selalu hadhihi, tidak berubah. Kemudian jaa Muhammadun wa Zaidun. Nah, ini untuk dua orang, ya. Jaa Muhammadun wa Zaidun, jaa hadzani. Ini untuk fa'ilnya marfu', jaa hadzani. Nah, kita lihat bagaimana kalau dia mansub. Ya, ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Ra'aitu hadzaini. Yang tadinya hadzani, ya, ada alifnya, ini diganti dengan ya, hadzaini. Marartu bi Muhammadin wa Zaidin. Marartu bi hadzaini. Jadi kalau untuk isim isyarah yang untuk dua orang ini, ketika dia majrur atau ketika dia mansub, ya, majrur atau mansub, maka untuk isim isyarahnya selalu sama. Ra'aitu hadzaini, marartu bi hadzaini. Yang beda ketika di marfu'nya, jaa hadzani. Baik. Kemudian itu contoh untuk yang laki-lakinya. Sekarang untuk yang perempuannya, ja'at Fatimatu wa Hindun, ja'at hatani, ya. Ra'aitu Fatimata wa Hindan. Nah, ra'aitu Fatimata wa Hindan. Ra'aitu hataini. Nah, untuk dua orang, ya, selalu ya, berubah menjadi ya. Kemudian marartu bi hataini, marartu bi Fatimata wa Hindin, marartu bi hataini, ya, selalu kasrah, ya. Selalu sukun, ya, iyanya selalu sukun, hataini. Nah, hadza wa naktafi bihadzal qadar. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.